Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini Kima, aku akan ngebahas light novel Classroom of Elite, tapi hanya bagian romance-nya aja. Nah tujuan aku ngebahas bagian romance-nya aja, karena dari kalian pasti ada aja yang nggak bisa ngebaca, ataupun nonton anime-anime yang alur ceritanya kompleks atau ribet. Kayak alur dari anime inilah contohnya. Nah mumpung series dari light novelnya sendiri udah cukup panjang, dan juga cukup banyak terdapat adegan romance-nya, so aku mutusin untuk ngebahas bagian romance-nya aja. Dan terutama buat kalian yang belum baca light novelnya, tapi penasaran dengan kisah cintanya si Kiyotaka, video ini sangat amat disarankan untuk kalian lagi mak. Jadi kalian bisa tahu adegan romantis apa aja yang terjadi di light novelnya, tanpa terkena spoiler banyak mengenai alur cerita utamanya. Ya emang sih adegan romansnya cukup berpengaruh juga lah ke ceritanya. Cuman gak semua lagi mak. Jadi ada adegan romance yang betul-betul hanya sekedar fanservice saja. Dan aku juga usahain lagi mak, supaya nggak nge-spoiler terlalu banyak mengenai cerita aslinya. Jadi video kali ini dikhususkan hanya merangkum bagian romance-nya aja, oke? Jadi ya kalau ada adegan yang berhubungan dengan alur utamanya, pasti akan langsung aku skip. Biar kalian bisa fokus sama romance-nya aja Kima, oke? Bella seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami. Karena di situ kami ada bahas mengenai fakta menarik mengenai anime dan light novel Kima, oke? Bella no baca no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Kita mulai berangkat dari volume 4-nya Kima. Kenapa? Karena volume 4-nya merupakan volume lanjutan dari animenya. Jadi kalau kalian ingat Kima, di episode akhir animenya, Kiyotaka dan kawan-kawan baru aja selesai dari ujian di pulau tak berpenghuni. Nah jadi pembahasan kali ini akan membahas lanjutan dari situ Kima, yang dimana Kiyotaka dan yang lainnya masih berada di kapal pesiar, oke? Bella cerita diawali saat Kiyotaka mendapatkan pesan mendadak yang memberitahukan bahwa ujian khusus akan segera diadakan. Nah jadi ceritanya ini mereka baru aja siap melewati ujian di pulau tak berpenghuni, dan sekarang mereka langsung dihadapkan sama ujian khusus lagi Kima. Jadi kayak bertubi-tubi gitulah mereka sibuknya. Oke, kemudian sebelum menuju ke ruangan yang ditentukan, Kiyotaka sempat bertemu dengan Yosuke dan Yosuke mengajak makan siang bersama. Mereka pun memutuskan untuk makan siang bersama sambil mendiskusikan sesuatu. Nah kemudian saat sedang makan, tiba-tiba pacarnya Yosuke pun muncul. Yap, yaitu ialah Karui Jawake. Nah si Kei ini Kima, pasti udah sering lah kalian dengar spoilernya di mana-mana. Kalau dia nantinya akan dekat dengan si Kiyotaka. Nah disinilah awal mereka mulai berinteraksi. Karena kalau kalian lihat di animenya, si Kiyotaka sama si Kei ini gak pernah sama sekali terlibat dalam interaksi apapun. Jadi asli kayak si Kei ini di animenya hanya sebagai karakter figuran gitulah. Dan si Hori kita ini yang menjadi heroin utamanya. Jadi bisa dibilang kalau kita lanjut dari cerita animenya, inilah pertama kali mereka berinteraksi Gima. Oke, kemudian ternyata diketahui kalau sebelumnya Kei sudah mengajak Yosuke untuk makan siang bersama. Namun Yosuke menolaknya karena ia ingin makan siang dengan Kiyotaka. Nah, mendengar alasan tersebut dan melihat Kiyotaka duduk di depannya, Kei pun seketika langsung memunculkan aura seakan ingin mengusir. Nah, menyadari kalau Kei tidak senang akan kehadirannya, Kiyotaka pun seketika pamit kepada Yosuke dan pergi menjauh. Nah, di sini Kiyotaka sadar Kima, kalau sekarang bukan saat yang tepat untuk berhubungan dengan Kei. Kenapa demikian? Sebenarnya Kima, si Kiyotaka ini udah melirik Kei dari awal semester. Karena bisa dibilang, si Kei ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kelas mereka, mengingat Kei merupakan pemimpin para wanita di kelas. Ya, kalian udah tahu lah ya kan, kalau abang kita, si Kiyotaka ini, hobi kali jadiin orang alatnya. Itu sebabnya, Kiyotaka merasa kalau Kei bisa menjadi alat berguna bagi dirinya. Nah namun nih Kima, dengan hubungan mereka yang sekarang, Kiyotaka ragu kalau ia bisa bekerja sama dengan Kei. Ya kalian lihat aja lah barusan, si Kiyotaka cuma numpang duduk doang, udah jijik kali si Kei nengoknya. Itu sebabnya Kiyotaka memilih untuk bersabar dan menunggu momen yang tepat untuk mendekati si Kei. Oke, kemudian lanjut saat Kiyotaka menuju ke ruangan ujian yang sudah ditentukan. Kemudian setelah berkumpul di ruangan tersebut, ternyata mereka sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan disinilah Kiyotaka sekelompok dengan si Kei. Entah itu kebetulan atau hoki, karena mereka satu kelompok, otomatis Kiyotaka bisa mendapatkan cukup banyak informasi mengenai si Kei. Jadi bisa dibilang ini jackpot lah untuk si Kiyotaka Kima. Nah namun bagi si Kei malah sebaliknya. Ketika Kei memasuki ruangan dan menyadari kalau tidak ada Yosuke di kelompoknya,
Kei pun seketika terlihat kesal dan memandang jijik ke arah cowok lain yang ada di kelompoknya, termasuk si Kiyotaka Kima. Di sini, Kei bahkan membandingkan Kiyotaka dan murid cowok lainnya dengan pacarnya Yosuke. Namun sekali lagi, Kiyotaka hanya bisa bersabar dan terus-menerus mencoba mencari tahu semua informasi mengenai Kei. Tak lama kemudian ujian khusus hari pertama pun dimulai. Oke, kemudian saat ujian tengah berlangsung, tiba-tiba ada sekelompok gadis dari kelas C, yaitu kelasnya Shiryuen Kima kalau kalian ingat. Para gadis tersebut tiba-tiba menuduh Kei karena sudah mengganggu teman sekelas mereka, yaitu Rika. Salah satu dari gadis tersebut bernama Manabe. Nah, si Manabe ini menuduh Kei yang sudah mengganggu temannya Rika di kantin waktu itu. Di sisi lain, Kei malah dengan santai membantah tuduhan tersebut, seakan ia tidak bersalah dan bukan ia yang melakukannya. Namun Manabe tidak berhenti sampai di situ. Manabe terus memaksa Kei untuk mengaku dan meminta maaf kepada Rika. Namun Kei dengan keras kepala tidak menghiraukan peringatan dari Manabe. Setelah ujian khusus hari pertama selesai, Kei bahkan langsung pergi tanpa memperdulikan Manabe. Nah, disinilah awal dari konflik Kei dengan kelas C Kima. Oh ya, kalau kalian lupa kelasnya si Kiyotaka itu di kelas D ya Kima. Kali aja kalian lupa ya kan? Oke, kemudian lanjut. Keesokan harinya, setelah ujian khusus hari kedua selesai, Kiyotaka mulai menyadari sesuatu. Kiyotaka menyadari kalau ada perbedaan antara Kei pada saat di kelas mereka dengan Kei yang sekarang berada di kelompok lain dan dengan orang-orang lain dari kelas lain. Karena Kei pada saat berada di kelas mereka merupakan gadis bertipe pemimpin yang memimpin para murid wanita di kelas dan mengendalikan suasana kelas sama seperti Yosuke yang merupakan pemimpin murid cowok. Jadi bisa dibilang Kima, si Kei ini kalau lagi di kelas mereka, yaitu kelas D, udah kayak ratu mereka lah yang selalu mengambil alih kepemimpinan kelas bersama dengan Yosuke. Nah namun, di ujian khusus kali ini, Kei sama sekali tidak berbuat demikian. Nah disinilah awal kecurigaan Kiyotaka dengan Kei. Kiyotaka mulai penasaran apa yang membuat Kei berbeda seperti sekarang. Kiyotaka mulai sedikit khawatir kalau Kei yang seperti ini sangat merugikan kelas mereka nantinya. Kiyotaka di sini sadar kalau Kei memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kemajuan kelas mereka. Sehingga jika Kei terus bersikap tidak seperti pemimpin seperti sekarang, maka hal tersebut pasti akan berdampak buruk terhadap kelas mereka. Di sini awalnya Kiyotaka berpikir kalau Kei merupakan seorang gadis yang selalu ingin berada di atas. Namun karena Kei tidak memiliki bakat apapun, itu sebabnya Kei menjadi seorang benalu yang selalu menempel dengan orang lain agar bisa menaikkan statusnya. Itulah sebabnya Kei memutuskan untuk berpacaran dengan Yosuke yang merupakan pemimpin para murid cowok di kelas D. Sehingga otomatis statusnya Kei juga akan ikut naik. Itulah pemikiran awal Kiyotaka mengenai Kei yang selalu menempel dengan orang lain. Namun Kiyotaka kembali berpikir kalau Kei tidak akan mungkin rela dibenci orang lain hanya karena ingin berada di puncak. Kiyotaka pun menduga kalau Kei pasti menyembunyikan sesuatu yang dimana hal tersebut pasti menjadi alasan mengapa Kei selalu menempel seperti benalu dengan cowok berstatus kuat seperti Yosuke dan sampai rela dibenci oleh orang lain. Kiyotaka menduga kalau hal yang disembunyikan Kei tersebut pastilah sangat penting bagi dirinya. Kiyotaka pun memutuskan untuk memancing Kei, sekaligus Kiyotaka ingin mengetes apakah Kei berguna atau tidak baginya. Kiyotaka mencoba berbicara kepada Manabe dan mencoba memanas-manasin Manabe dengan Kei. Kiyotaka di sini ingin melihat bagaimana cara Kei menghadapi masalah yang datang kepadanya, sekaligus menentukan apakah Kei layak dijadikan alat baginya atau tidak. Oke, kemudian setelah berhasil menghasut Manabe, Manabe pun memutuskan untuk balas dendam kepada Kei. Keesokannya, setelah ujian khusus selesai, Manabe dan kawan-kawan langsung menarik Kei ke ruangan bawah kapal dan menginterogasi Kei di sana. Nah, hal tersebut merupakan rencana yang disusun oleh Kiyotaka. Ia ingin melihat langsung bagaimana cara Kei bisa bertahan dan sekaligus Kiyotaka juga ingin mengumpulkan informasi yang lebih banyak mengenai Kei. Kiyotaka pun hanya mengintip dari luar pintu dan menyaksikan Kei yang sedang diinterogasi. Nah di sini Kiyotaka secara tidak sengaja berjumpa dengan Yukimura. Kiyotaka dan Yukimura pun memutuskan untuk menonton adegan tersebut bersama. Nah di sisi lain, Manabe terus-menerus memaksa Kei untuk mengaku, namun Kei masih bersikeras seakan tidak bersalah. Manabe dan kawan-kawan pun mulai main fisik kepada Kei, mulai dari menendang, menarik rambut, dan kekerasan lainnya. Nah tiba-tiba, Kei yang dari tadi terlihat tenang dan sombong, tiba-tiba mulai berubah menjadi panik dan ketakutan. Bahkan Kei sampai tersendak-sendak dalam bernafas.
Nah, melihat situasi tersebut, Yukimura yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk masuk dan membantu Kei. Manabe dan kawan-kawan terlihat semakin kesal, namun mereka memutuskan untuk pergi karena takut terdengar oleh guru di sekitar. Nah, sedangkan Kei yang melihat kedatangan Yukimura malah membentaknya dan langsung pergi. Nah, di sini Kiyotaka berhasil mendapatkan informasi baru lagi mengenai Kei. Kiyotaka menyadari kalau alasan Kei tadi terlihat panik sampai sulit bernapas bukanlah karena sedang dibully oleh Manabe dan kawan-kawan, namun karena sesuatu yang lain. Kiyotaka pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang disembunyikan oleh Kei. Oke, kemudian pada malam harinya, Kiyotaka memutuskan untuk berbicara dengan Yosuke. Kiyotaka merasa kalau ia pasti akan mendapatkan informasi tambahan mengingat Yosuke ialah pacarnya Kei. Dan ternyata, dugaan dari Kiyotaka benar adanya. Yosuke tadinya memang berniat untuk berbicara dengan Kei karena Kei sudah melaporkan kejadian tadi siang kepada Yosuke. Yosuke pun memutuskan untuk mengajak Kiyotaka menemaninya untuk bertemu dengan Kei. Oke, kemudian setelah berjumpa dengan Kei, di sini Kei yang melihat ada orang lain selain Yosuke langsung terlihat kesal seakan ingin mengusir Kiyotaka. Namun Yosuke menjelaskan kalau Kiyotaka hanya ingin membantu saja. Nah, karena sudah tidak tahan lagi, Kei pun langsung menangis dan memohon kepada Yosuke agar membalaskan dendamnya kepada Manabe. Kei menjelaskan semua perlakuan Manabe kepada dirinya tadi siang. Nah, namun Yosuke dengan tenang langsung menolak permintaan dari Kei. Yosuke sadar kalau Kei lah yang memulai masalah tersebut. Nah, karena merasa kalau Yosuke tidak memihak dirinya, Kei pun seketika berteriak dan memutuskan hubungannya dengan Yosuke. Yosuke yang mendengar itu bersikap seakan biasa saja. Karena diketahui ternyata si Kei dan Yosuke hanyalah pacaran kontrak saja. Alasan Kei mau berpacaran dengan Yosuke karena Kei ingin berlindung di balik nama Yosuke yang merupakan cowok dengan kasta tertinggi di kelas. Sedangkan Yosuke setuju berpacaran dengan Kei karena ia hanya ingin sekedar melindungi teman sekelasnya tersebut. Itulah hubungan yang sebenarnya terjadi antara Kei dan Yosuke. Nah, di sini Kiyotaka akhirnya mendapat jawaban atas kecurigaannya. Di sini Yosuke sempat mengatakan kalau Kei dulunya ialah korban bulian dan itu bermula sejak ia masih SD. Mendengar itu, Kiyotaka pun menyadari kalau alasan Kei selama ini selalu menjadi benalu dengan orang lain karena itu semua ia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Simpelnya, Kei tidak ingin trauma yang dialaminya sejak SD terulang lagi di masa SMA-nya. Itulah sebabnya ia bahkan rela dibenci oleh orang lain asalkan kastanya bisa naik dan tidak ada yang berani mengganggunya. Nah, menyadari semua itu, Kiyotaka pun akhirnya mengetahui sebuah cara untuk bisa menjinakkan Kei. Kiyotaka pun menyusun rencana terakhirnya untuk menjebak Kei. Keesokannya, Kiyotaka menyuruh Yosuke untuk memancing Kei agar mau pergi ke lokasi yang sudah Kiyotaka siapkan. Lokasi tersebut merupakan ruang bawah kapal yang dimana jarang dimasuki oleh orang lain termasuk para guru, sehingga tidak akan ada yang mengganggu rencana Kiyotaka nantinya. Nah, kemudian setelah mendapat konfirmasi dari Yosuke, Kiyotaka kemudian memancing Manabe kembali agar mau bekerja sama dengannya untuk balas dendam lagi kepada Kei. Dan ya, sekali lagi Kiyotaka berhasil menghasut Manabe dan Manabe pun segera menuju ke lokasi yang ditentukan. Tak lama kemudian, kedua umpan yang sudah Kiyotaka siapkan sudah berada di lokasi, sedangkan Kiyotaka hanya mengintip dari luar pintu dan menunggu momennya tiba. Nah, awalnya Yosuke menyuruh Kei untuk datang ke lokasi tersebut untuk berbicara berdua. Namun seperti yang kita tahu, itu semua ialah rencana Kiyotaka agar Kei mau pergi ke lokasi tersebut. Jadi bisa dibilang si Kiyotaka ini sengaja mempertemukan si Kei dengan Manabe di lokasi tersebut. Dan ya, seperti sebelumnya, Manabe kembali membawa beberapa temannya. Di sisi lain, Kei yang melihat kedatangan Manabe mulai terlihat panik dan ketakutan persis seperti sebelumnya. Di sini, Manabe dan kawan-kawan tanpa ragu langsung menyiksa Kei habis-habisan. Ternyata Manabe sudah sadar kalau Kei merupakan korban bulian dulunya, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Manabe untuk membuat Kei semakin hancur. Di sisi lain, Kei yang menyadari kalau Manabe sudah tahu tentang masa lalunya, hanya bisa terdiam pasrah sambil disiksa habis-habisan. Oke, kemudian setelah puas menyiksa Kei, Manabe dan kawan-kawan pun segera pergi dari lokasi tersebut. Nah, melihat Manabe sudah keluar, Kiyotaka pun sadar kalau ini merupakan momen yang tepat baginya. Kiyotaka pun memutuskan untuk masuk dan melihat Kei yang sedang terduduk lemas sambil menangis disertai dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Nah, melihat kedatangan Kiyotaka, Kei pun sangat terkejut dan kembali panik, karena itu artinya ada orang lain lagi yang mengetahui masa kelamnya.
Kei pun mencoba mengusir Kiyotaka, namun Kiyotaka dengan cepat langsung menahan Kei di tempat. Nah di sini Kima, abang kita si Kiyotaka ini malah kembali menghancurkan mental si Kei. Kiyotaka mengingatkan kembali semua trauma bulian yang Kei pernah alami. Di sini, Kiyotaka bahkan mencoba mengancam untuk memperkosa Kei sebagai ganti agar ia tidak membocorkan masa lalu Kei kepada orang lain. Nah, namun, hal yang dilakukan Kei selanjutnya sangat tidak terduga. Kei dengan lemas dan pasrah memutuskan untuk tidak melawan lagi. Kei bahkan menurut dan melebarkan kakinya seakan ia sudah siap untuk diperkosa. Nah di sini Kiyotaka sadar kalau Kei akan sangat berguna baginya. Hal itu bisa dilihat karena Kei merupakan tipe orang yang rela berbuat apapun agar bisa melindungi harga dirinya dan kastanya. Ia rela dibenci, dianiaya, bahkan diperkosa asal hal yang ia pertahankan tidak dirusak. Kei pun kemudian dengan pasrah menceritakan semua masa lalunya yang dilewati dengan bulian tingkat ekstrim. Namun setelah mendengar itu semua, Kiyotaka masih merasa ada yang kurang. Kiyotaka pun memaksa Kei agar memberitahukan semuanya, namun Kei menolak seakan hal yang ia sembunyikan kali ini merupakan inti dari semua masa lalunya. Nah di sini, Kiyotaka menyadari kalau dari tadi Kei selalu berusaha menutupi pinggang kirinya menggunakan tangannya. Kiyotaka pun langsung dengan cepat menarik lengan Kei dan menyaksikan ada sebuah luka sayatan yang cukup ekstrim di pinggang kiri si Kei. Tanpa diberitahu, Kiyotaka sadar kalau luka tersebut pastilah karena pembulian yang Kei alami dulu. Nah menyadari kalau Kiyotaka sudah mengetahui rahasia yang paling memalukan bagi dirinya, Kei pun menangis seakan pasrah dengan kehidupannya. Di sini Kiyotaka berpikir kalau ia harus menjadikan Kei sebagai alatnya karena Kei sudah dipastikan sangat berguna untuk dirinya. Kiyotaka pun langsung menawarkan kepada Kei kalau mulai sekarang ialah yang akan menjadi pelindungnya. Kiyotaka berkata kalau ia jauh lebih berguna sebagai pelindung daripada Yosuke. Kiyotaka dengan cepat langsung membuktikan hal tersebut dengan menunjukkan foto bukti saat Manabe sedang membuli Kei tadinya. Kiyotaka berkata kalau Manabe kembali mengganggu Kei, maka Kiyotaka akan mengancam Manabe untuk menyebarkan foto bukti tersebut ke sekolah. Kiyotaka dengan gampang bisa membuktikan dirinya sebagai pelindung yang layak bagi Kei. Nah namun, Kiyotaka melanjutkan dengan berkata, sebagai ganti melindungi dirinya, Kei harus mau membantu Kiyotaka kapanpun Kiyotaka memanggil. Jadi bisa dibilang mereka berdua jadi partner with benefit gitulah Kima. Partner yang saling menguntungkan. Nah mendengar tawaran dan pembuktian dari Kiyotaka, seketika Kei pun sadar kalau ia menjadikan Kiyotaka sebagai pelindungnya, maka dirinya pasti akan aman. Kei pun memutuskan untuk menjadi benalu kepada Kiyotaka dan menjadikan Kiyotaka sebagai inangnya yang baru menggantikan Yosuke. Nah inilah Kima awal dari hubungan Kei dengan Kiyotaka. Kedepannya nanti karena kontrak inilah makanya Kiyotaka dan Kei bisa semakin dekat nantinya. Cuman itu nantilah kita bahas di video selanjutnya Kima. Jadi video ini terkhusus membahas awal mula Kei dan Kiyotaka bisa berhubungan. Jadi bisa disimpulkan awal hubungan mereka diawali dengan hubungan partner yang saling menguntungkan. Oke lah Kima, sekian untuk video kali ini. Kelanjutan hubungan Kei dengan Kiyotaka akan kita lanjut di part selanjutnya nanti. Ya biarpun di part kali ini belum ada romansnya Kima, cuman ya kalian gak akan ngerti nantinya kalau nggak tahu asal mula mereka bisa berhubungan. Jadi ya di next part nanti bisa dipastikan Kei dan Kiyotaka sudah semakin dekat. So jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.